Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nur Azizah dengan NPM 2284-2021 A000724. Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai penggunaan tanda titik untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan. Materi kali ini sangat penting untuk kita pahami, karena dalam pembelajaran bahasa Indonesia, memahami tanda baca merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan, terutama tanda titik, di mana tanda titik adalah salah satu tanda baca yang memiliki peran penting dalam membentuk struktur dan makna suatu kalimat. Meskipun tampak sederhana, tanda ini memiliki fungsi yang sangat vital dalam penulisan, khususnya dalam mengakhiri kalimat pernyataan dan membedakan makna dalam konteks tertentu. Tanda titik berperan sebagai penanda bahwa suatu informasi atau pernyataan telah selesai disampaikan secara utuh. Dengan demikian, keberadaan tanda titik membantu pembaca untuk memahami batas akhir dari sebuah gagasan dalam kalimat. Tanpa penggunaan tanda titik yang tepat, pembaca dapat mengalami kebingungan dalam menangkap isi pesan yang disampaikan penulis. Bahkan bisa terjadi kekeliruan penafsiran terhadap isi teks tersebut. Selain sebagai penutup kalimat, tanda titik juga digunakan dalam beberapa bentuk singkatan resmi. Penggunaan ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang tanda titik tidak hanya penting dalam menulis narasi atau deskripsi, tetapi juga dalam penulisan administratif, ilmiah, dan teknis. Oleh karena itu, keterampilan dalam menggunakan tanda titik dengan benar merupakan salah satu indikator kecakapan berbahasa yang baik. Pemahaman terhadap tanda titik juga mencerminkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara tertulis yang efektif dan sesuai kaidah. Tulisan yang baik dan terstruktur akan memudahkan pembaca dalam memahami isi pesan tanpa menimbulkan kesan rancu atau tidak logis. Hal ini sangat diperlukan, terutama dalam konteks pendidikan pekerjaan maupun komunikasi formal lainnya. Dengan mempertimbangkan fungsi dan perannya yang penting, pembelajaran tentang tanda titik perlu diberikan secara menyeluruh dan diterapkan secara konsisten. Mempelajari tanda titik bukan hanya soal mengenal simbol, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan gagasan secara tertib, jelas, dan sesuai aturan bahasa yang berlaku. Maka dari itu, memahami dan menguasai penggunaan tanda titik merupakan bagian penting dari kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Pada pembahasan tanda baca yaitu tanda titik, kali ini saya akan membahas mengenai fungsi tanda titik dan juga hal-hal yang tidak boleh yang harus dihindari dalam penggunaan tanda titik. Oke, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa itu tanda titik? Jadi, tanda titik itu adalah tanda baca berbentuk sebuah titik kecil. Nah, secara visual, tanda titik merupakan sebuah titik kecil yang terletak di bagian dasar garis tulisan. Meskipun bentuknya sederhana, tanda ini memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan karena menandai batas akhir suatu pernyataan atau satuan informasi. Nah, simbol titik digunakan secara konsisten dalam berbagai jenis teks tulis, baik formal maupun non-formal. Lalu, tanda titik juga digunakan pada akhir kalimat dan dalam singkatan tertentu. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan.
yaitu kalimat yang menyampaikan suatu informasi atau gagasan secara lengkap. Tanda titik diletakkan setelah kata terakhir tanpa adanya spasi dan diikuti oleh huruf kapital jika kalimat baru dimulai setelahnya. Selain itu, tanda titik juga digunakan dalam penulisan beberapa jenis singkatan dan juga penggunaan tanda titik dalam singkatan menunjukkan bahwa kata tersebut telah dipersingkat dari bentuk aslinya dan hal ini diatur secara resmi dalam ejaan bahasa Indonesia. Terus tanda titik termasuk dalam aturan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Penggunaan tanda titik diatur dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan yang merupakan pedoman resmi dalam penulisan bahasa Indonesia. Aturan ini dibuat untuk menyatukan cara penulisan yang benar dan baku, agar seluruh penutur bahasa Indonesia memiliki acuan yang sama dalam menyampaikan ide yang tertulis. Dengan mengikuti kaidah ini, tulisan akan menjadi lebih mudah dipahami, terstruktur, dan sesuai dengan standar kebahasaan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi tanda titik. Nah, secara umum, tanda titik memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama, mengakhiri kalimat pernyataan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus, digunakan dalam singkatan, memisahkan angka pada bilangan ribuan, kecuali dalam penulisan ilmiah. Dan yang terakhir, tidak digunakan setelah singkatan yang sudah diakhiri titik, kecuali di akhir kalimat. Jadi, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi tanda titik ini satu persatu, beserta contohnya. Yang pertama, mengenai penggunaan tanda titik kalimat pernyataan, yaitu penggunaannya mengakhiri kalimat pernyataan. Nah, tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan, yaitu kalimat yang menyampaikan informasi, pendapat, atau fakta secara langsung dan lugas. Kalimat ini tidak bersifat tanya atau perintah, melainkan hanya menyampaikan sesuatu. Contoh, di sini saya ada 2 contoh. Yang pertama, anak-anak bermain di taman setiap sore. Titik. Ini pernyataan. Ini bukan berupa pertanyaan ataupun tanda seru, tetapi ini pernyataan. Terus yang kedua, saya sedang membaca buku. Titik. Nah, kalimat-kalimat yang ada di contoh ini dan diakhiri dengan tanda titik karena bersifat menyatakan, seperti yang saya bilang tadi. Kalimat pernyataan ini bersifat menyatakan atau memberitahukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Nah, dalam semua contoh ini, tanda titik diletakkan tepat setelah kata terakhir pada kalimat ini. Pada kalimat anak-anak bermain di taman setiap sore. Titik. Tanpa spasi tambahan. Langsung diletakkan tanda titik tanpa adanya spasi. Oke. Lanjut ke fungsi yang berikutnya, yaitu singkatan. Tanda titik digunakan setelah singkatan umum yang berupa gelar akademik, pangkat, atau jabatan sebagai penanda bahwa kata tersebut merupakan bentuk singkatan dari istilah lengkap. Penempatan tanda titik ini sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Penggunaan tanda titik pada singkatan menunjukkan kepatuhan terhadap aturan penulisan resmi dan membantu pembaca untuk mengenali istilah yang telah dipersingkat. Contoh yang pertama dokter, itu biasanya disingkat tulisannya itu menjadi DR titik. Sarjana hukum disingkat menjadi SH. Magister pendidikan MPD
M titik B D kecil titik. Nah, penting untuk diperhatikan bahwa tanda titik itu hanya digunakan pada singkatan tertentu. Untuk singkatan berupa akronim seperti KTP, SIM, atau dan yang lainnya, tanda titik tidak digunakan karena akronim dibaca sebagai satu kata utuh, langsung satu kata utuh. Jadi, jika sebuah singkatan yang menggunakan tanda titik diletakkan di akhir kalimat, itu tidak perlu ditambahkan titik kedua. Contoh, beliau adalah lulusan sarjana hukum. Kan ditulis S titik H titik. Nah, tetapi penulisan yang salah itu beliau adalah lulusan sarjana hukum S titik H titik dikasih titik lagi di akhir kalimat. Itu adalah contoh penulisan yang salah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Fungsi ke yang penulisan angka, yaitu penggunaannya memisahkan bilangan ribuan dalam konteks non-ilmiah. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan dalam penulisan angka, terutama dalam konteks non-ilmiah dan penulisan sehari-hari. Fungsi ini membantu memudahkan pembacaan angka yang besar dengan cara membagi angka menjadi kelompok-kelompok ribuan. Namun, dalam penulisan ilmiah, terutama dalam konteks internasional, penulisan angka bisa berbeda. Misalnya, angka desimal biasanya menggunakan koma. Misal 3,14. Nah, sedangkan pemisah ribuan menggunakan spasi atau tidak digunakan sama sekali, tergantung konvensi yang berlaku. Kasih contoh ya. Yang pertama, harga tiket adalah Rp 25.000. Tulisannya seperti ini, 25.000. Jumlah peserta 1.200.000 orang. Kayak seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa fungsi yang ini, penulisan angka ini membantu memudahkan pembacaan angka yang besar dengan cara dibagi angka itu menjadi kelompok-kelompok ribuan. Penggunaan tanda titik sebagai pemisah ribuan ini sesuai dengan aturan baku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan sangat membantu dalam memperjelas nilai angka agar tidak terjadi kekeliruan saat membacanya. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari dalam penggunaan titik. Jadi tidak boleh menggunakan titik dalam hal-hal yang akan saya jelaskan nanti. Ini yang pertama, tidak digunakan setelah judul. Aturan penggunaan tanda titik yang tidak tepat, tanda titik tidak digunakan setelah judul atau subjudul dalam sebuah karya tulis. Hal ini bertujuan supaya judul tetap terlihat rapi dan tidak terkesan seperti kalimat selesai. Contoh, sejarah ini penulisan judul, sejarah Indonesia titik. Ini kan kalau seperti ini kan seakan-akan kalimatnya selesai, seperti kalimat pernyataan. Jadi ini adalah contoh penulisan yang salah. Tidak boleh dalam judul itu pada kalimat akhirnya dikasih tanda titik. Dan yang kedua, tidak digunakan setelah singkatan yang sudah memakai titik bila bukan akhir kalimat. Nah, tanda titik tidak digunakan setelah singkatan yang sudah memakai titik apabila singkatan tersebut bukan berada di akhir kalimat, jika singkatan tersebut berada di tengah kalimat. Tanda titik tambahan tidak perlu ditulis. Oke, langsung selanjutnya lanjut ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari semua pembahasan yang telah dibahas dari awal, dari mulai fungsi sampai fungsi penggunaan tanda titik sampai ke hal-hal yang harus dihindari dalam penggunaan titik,
saya akan menyimpulkan yaitu tanda titik digunakan secara tepat untuk memperjelas struktur kalimat. Yang kedua, gunakan sesuai kaidah bahasa baku agar komunikasi tertulis efektif dan sesuai aturan. Penggunaan tanda titik secara tepat dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku sangatlah penting untuk memperjelas struktur kalimat, sehingga pesan yang disampaikan melalui tulisan itu akan menjadi efektif, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca, serta menjamin keselarasan dengan aturan tata bahasa yang berlaku. Sehingga komunikasi tertulis tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga mencerminkan ketelitian dan kedisiplinan dalam penggunaan bahasa. Jadi, pentingnya kita belajar tanda baca terletak pada perannya yang sangat vital dalam memperjelas makna dan struktur kalimat, sehingga komunikasi tertulis dapat disampaikan dengan jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, sekian dari saya. Sampai di sini saja pembahasan mengenai penggunaan tanda baca, yaitu pada bagian tanda titik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.